selain paling tidak ada 3 yang sedang kita bangun ketika sholawat yang kita ucapkan. 1, cinta Allah, bunyinya sallallahu atau Allahumma, berarti kita sedang menyebut Allah, cinta kepada Allah. Yang kedua, ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad, itu sedang membangun cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada yang ketiga, siapa yang sedang bersolawat itu sedang ibadah. Kalau sedang ibadah berarti dia mencintai dirinya sendiri, karena Allah akan sayang, Muhammad akan cinta kepada yang bersolawat. Ada 3 dimensi solawat yang kita baca itu. Apalagi kalau dibaca pada saat pagi hari, apalagi kalau disenandungkan. Jadi hasil penelitian modern bahwa kalau lagi galau apa itu? Apa galau? Renyek. Kalau lagi renyek itu yang harus kita lakukan, kata penelitian modern, itu bersenandung. Bersenandung itu apa? Bahasa sekarangnya bahasa ini apa itu, panorama. Bersenandung itu mengeluarkan suara bernada. Boleh azan, boleh sholawat, boleh ngaji, boleh nyanyi, boleh pantun, boleh puisi. Maka orang-orang tua itu dulu, termasuk jajaran-jajaran yang paling depan ini, ibu-ibu, itu jarang galau, jarang apalagi lah istilah bunuh diri banyak, karena memang itu adalah senandung. Jadi penelitian modern menunjukkan ada dopamin yang keluar dari 2 titik pertemuan antara alis kita itu, dia bisa keluar kalau bersenandung. Ibu kalau mulai rasanya ujung bulan misalnya, atau misalnya mulai dikit ini apa itu duit itu, maka bersenandunglah. Senandung terbaik adalah tilawatil Quran, baca Quran. Senandung terbaik baca sholawat. Menyanyi boleh tidak boleh, kan? Makanya orang dulu kalau ada masalah dikit menyanyi. Makanya ideal ada masalah dikit nyanyi, supaya kita tidak mudah galau, tidak mudah merajuk, baperan kata anak ini. Itu adalah salah satu tips. Ada tips lain kata penelitian modern, perbanyak senyum. Jadi pagi-pagi senyumlah banyak. Yang kedua, yang ketiga adalah perbanyak tertawa. Jangan bermutu, tertawa dulu, kan? Terus berikutnya perbanyak latihan nafas. Itu teori modern. Nanti kita bahas ini pelan-pelan. Jadi teori modern itu misalnya latihan nafas. Ibu-ibu waktu berangkat dari rumah ke masjid, agak buru-buru mengas, masa latihan nafas. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik dengan la ilaha illallah, hembuskan dengan zikir Allah misalnya. Itu adalah latihan. Kemudian yang berikutnya ada yang olahraga. Nah, ada yang agak lebih keren lagi, dan itu sebenarnya sunnah Rasul, itu membelai dan dibelai. Jadi ternyata itu menghadirkan kebahagiaan. Yang jarang lagi pegangan, jarang lagi saling perhatikan. Nah, ini termasuk sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu, saya mohon izin, subuh ini tadi malam lebih kurang jam 9 atau jam 10, finalnya Pak Prof ini minta ganti. Mira, tolong gantikan Bapak di Masjid Jami Al-Huda. Nah, nolak sekian kali nolak gitu ya kan, karena memang guru kita, jadwal kita sebenarnya ada subuh ini, cuma ditolak. Tidak lemah, jadi siap pokoknya. Alasan yang paling berat itu karena memang biasanya diketemu isi masjid kecil, jamaah 25 orang. Ini masjid besar, jami itu sudah itu. Ya memang
jauh dulu. Ketika saya tinggal di Sukarami, Bapak Ibu, ini lahir kali saudara saya kedua kali di sini Abuja, sekali lagi namun birahan cuma tinggal di Sukarami. Kami biasa lagi di Sukarami, Masjid Nurul Iman, Masjid Al-Rahman Pagar Dewa. Nah itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada subuh kali ini salah satu potongan ayat Al-Quran yang tadi kita baca, anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan rasa tenang di hati orang yang beriman. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketenangan itu sumbernya dari Allah. Ini Allah ingin menunjukkan, bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan, bukan juga karena banyak kekayaan. Boleh jadi di tempat yang tidak pernah ada jabatan, bahkan dia itu tinggal di kolong jembatan pun, boleh jadi Allah turunkan rasa bahagia. Jadi biasanya tiap tahun ngantar, selain dari zakat NU, zakat Basnas, termasuk toko-toko NU, itu keliling rumah-rumah warga yang ada di sekeliling pantai. Jadi di situ ternyata ketawanya itu lebih kencang, senyumnya itu lebih kencang. Padahal lantainya lantai tanah, atapnya atap langit, gitu. Samping yang langsung. Nah ini ingin menunjukkan bahwa ketenangan, kebahagiaan itu Allah yang menurunkan siapapun yang ingin Allah kehendaki, terutama mereka yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Akan Allah tambah terus keimanan itu, ketenangan itu, selama mereka terus menjaga keimanan. Bapak Ibu yang saya muliakan, insya Allah besok kita akan melaksanakan Idul Adha. Nah, kesunahan terbaik tentu adalah pada hari itu, kesunahan terbaik itu adalah mengalirkan wanha, mengalirkan darah yang kita kurbankan. Jumhur ulama sepakat mengalirkan darah itu ya hewan kurban yang dipotong, boleh sapi, boleh kerbau, boleh unta, kemudian bahkan ulama kontemporer yang penting ada yang dipotong sebagai bentuk rasa syukur, walaupun tidak dalam bentuk kurban, itu minimal dalam bentuk sedekah biasa itu motong ayam jadilah, motong bebek jadilah, supaya itu sebagai bentuk syukur. Kenapa? Karena ini ayat Al-Qur'annya inna a'toina kal kautsar. Apa kata Allah? Inna, sesungguhnya kami. Ini menunjukkan, oh kalau begitu kira Allah itu banyak, tidak. Ini menunjukkan kekuasaan. Allah ingin mengatakan kepada kita, yang memberikan kepadamu itu a'toyuti itu memberikan tapi sedikit. Dalam bahasa Arab itu kalau kita ngasih dikit itu a'toyuti. Jadi saya memberikan kepadamu tapi sedikit. Tapi ujungnya al-kautsar. Allah ingin mengatakan dengan kita, sesungguhnya kami semua yang punya hartamu, jiwamu, anakmu, istrimu, pekerjaanmu, jabatanmu, semuanya kami yang punya. Kami yang memberikan kepadamu. Al-kautsar banyak sekali. Kalau tadi itu tidak mungkin terhitung. Nah, oleh karena itu yang harus kita katakan, semuanya milik Allah, itu dititipkan. Nah, kalau menurut ayat ini, kalau kita menerima, rasakan sedikit, karena atau itu nasi sedikit. Kalau menerima, rasakan banyak al-kautsar. Kalau memberi, rasakan sedikit. Kalau menerima, ya, kalau memberi rasakan dikit, kalau menerima rasakan banyak. Gitu. Jadi ini saya kira penting ibu-ibu dan bapak. Ibu-ibu nerimo dari suami, dari anak, dari siapapun. Kalau nerimo rasakan banyak.
kalau memberi rasakan dikit supaya memberi terus. Gitu. Jadi ini pelajaran saya dari Ibnu Nun dari semester 1 2003, bahkan dari SMA pesantren Pancasila sering berkunjung ke Sekotong. Pak Azim ini mungkin untuk bosan, cuma selalu terus begitu. Setiap kegiatan, mulai dari kegiatan Ibnu, PMI, Ansor, gitu ya. Bahkan ada yang rutin meluluskan tiap bulan beberapa tahun gitu ya. Tapi karena memang atau yukti prinsipnya memberi itu rasukan sedikit terus, walaupun diminta terus gitu ya. Saya kira ini pelajaran untuk kita bahwa kalau memberi rasukan dikit supaya besok akan memberi terus. Kemudian kalau nerimo rasukan banyak supaya kita bersyukur. Nah, lanjutan ayat ini Bapak Ibu yang saya muliakan, fasholli. Nah, ini agak keren. Maka segeralah sholat. Jadi perintahnya kalau kita merasa itu milik Allah, Allah titipkan ke kita. Kalau kita memberi rasukan dikit, kalau nerimo rasukan banyak, maka fasholli, maka segeralah sholat. Berarti hari ini subuh ini kita sholat itu bagian daripada syukur. Kalimat fa itu memberikan syarat tidak perlu banyak. Sholat itu tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, guling. Tidak bisa guling, guling-guling. Tidak bisa guling-guling, isyarat. Tidak bisa isyarat, pakai hati. Tidak pakai hati, mati. Jadi saking tidak butuh syarat. Tidak bisa menggunakan mukena pakai sarung. Pokoknya tertutup. Pokoknya begitu. Tidak bisa wudu pakai tayamum. Tidak pakai tayamum, ditayamumkan. Maksudnya kalau tidak bisa. Luar biasa. Nah, maka perintah fa itu menunjukkan tanpa syarat yang berat. Segera, kalimat itu segera. Yang kedua ada ulama menerjemahkan fasholli itu jadi fasholli maka segeralah silaturahmi. Jadi fasholli maknanya maka segera silaturahmi. Apa rumus silaturahmi? Yang pertama memaafkan, yang kedua minta maaf. Minta maaf dan memaafkan. Itu inti silaturahmi. Tidak bisa langsung lewat telepon. Tidak bisa telepon, tidak kuat cukup WA. Misalnya begitu. Itu tidak butuh syarat yang berat. Kemudian yang ketiga, fasholli itu bermakna doa. Doa untuk kita, doa untuk orang lain. Oh, itu luar biasa. Tidak butuh syarat yang berat. Sebelum berangkat, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nak minum bismillahirrahmanirrahim. Selesai alhamdulillah. Itu tidak berat. Masuk kamar mandi, masuk masjid, seluruh doa itu fasholli. Artinya juga tidak segera lakukan doa. Fasholli yang keempat, segera sholawat. Sholat, silaturahmi, doa, sholawat. Itu kalau kita kerjakan terkumpullah dalam sholat. Jadi empat ibadah yang Allah perintahkan segera itu dia terkumpul dalam sholat. Subuh ini berjamaah, Bapak Ibu, kita berjamaah subuh ini. Sholat dapat? Dapat. Silaturahmi dapat? Dapat. Doa dapat? Dapat. Sholawat dapat? Dapat. Berarti fasholli itu dengan sholat berjamaah itu sudah keempat-empatnya dapat. Ternyata tidak cukup sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Tidak cukup 4 ibadah tadi. Maka Allah kunci dengan kata-kata wanha. Maka hendaknya kalian menyembelih hewan dan mengalirkan darah. Siapa yang kurban belum netes darahnya ke tanah, maka ghufirullah, Allah ampuni dosa-dosanya. Ghufirullah,
Kenapa? Karena ternyata hewan kurban yang kita potong itu itulah juga yang akan menjadi saksi bahwa kita orang yang bersyukur. Boleh atas nama sendiri, boleh atas nama sendiri dengan keluarga, boleh kepada yang sudah meninggal, boleh tiap tahun minimal seumur hidup sekali minimal. Karena sunnah Rasul itu Bapak Ibu jangan sampai kita tidak kerjakan. Pernah puasa Arafah? Pernah. Berapa kali? Sekali gitu ya. Pernah sholat sunat tasbih? Pernah? Pernah. Kapan dulu? Setahun ini seumur hidup sekali jadilah. Pernah sholat sunnah apa sudah ini? Sebentar lagi. Isyraq misalnya ya. Pernah. Kapan? Sekali. Jadilah apa gitu ya kan? Pernah puasa Senin Kamis? Pernah puasa Daud? Pokoknya hari ini puasa biasa ya. Jadilah. Kenapa? Karena kesunahan itu memang hukumnya sunnah, tapi upayakan seumur hidup sekali. Jadilah kita kerjakan. Tapi tentu kalau sunnah kurban ini adalah ibadah makhluk, ibadah yang sudah ditentukan syariatnya jelas. Itu ada 8 ibadah makhluk, antara lain itu adalah haji, umroh, termasuk kurban. Kurban itu qurba yuqarribu kurbanan, artinya ingin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sistem pembagian yang sudah praktekkan selama ini sepertigo. Sebenarnya boleh Bapak Ibu, kita motong dewe, kita makan dewe, kita ngurusnya dewe, tidak ngasih orang lain, boleh beda? Boleh sah. Cuma tidak afdol. Yang afdol itu yang terbaik dibagi 3. Sepertigo untuk kita, sepertigo untuk hadiah. Nah, misalnya mohon maaf kalau Pak Haji Mahyudin makan itu bukan jatah kurban dalam pengertian fakir miskin, tapi itu hadiah atau penghargaan. Jadi ada hadiah yang kita berikan itu sepertiga. Ada sepertigonya lagi untuk fakir miskin, ada 3 gitu lagi. Kalau 7 orang satu sapi, kemudian 10 kilo itu satu orang. Nah, berarti maksimal ngira nerimo, namanya wira itu cuma nerimo itu 3,5 kilo. Kira-kira begitu hitungannya. 3,5 kilo lagi untuk hadiah teman-teman, kolega kita, kemudian sepertiga lagi untuk fakir dan miskin. Itu afdol supaya ini mengesahkan bahwa memang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu ibadah yang Rasulullah lakukan, kalau syariat, sebenarnya syariat kurban kan dari Nabi Adam. Cuma Nabi Adam itu syariatnya sudah kita kurban, tidak boleh kita makan. Tapi kalau Nabi Ibrahim itu boleh kita makan, yang membedakan. Jadi yang membolehkan kita boleh makan minimal sepotong, setetak gitu ya kan. Pokoknya dikit jadilah. Seiris jadilah. Atau dikitnya kemudian kita makan, itu kesunahan, itu sunnah. Boleh dakwah kami tidak ambil, jangan, karena sunnahnya kita ambil, kesunahannya kita ambil walaupun hanya seiris, begitu ya, sunnah. Kapan yang mana yang paling baik? Yang paling baik adalah hatinya diambil walaupun seiris saja, itu sunnah. Selebihnya bagi-bagi karena silakan. Nah, ini terkait dengan kurban yang kita lakukan, Bapak Ibu. Sekali lagi itu dalam rangka wanha. Kenapa? Inna syani'aka huwal wa'in. Jadi supaya kita tidak menjadi orang yang terputus dari rahmat Allah. Jadi dulu kalau ada punya anak lanang itu menurut orang Arab dikasih gelar abtar. Abtar itu gelar menjelekkan orang Arab yang tidak punya anak lanang. Nah, Rasulullah itu punya anak lanang 4, meninggal galuh. Nah, meninggal masih kecil, maka dikasih gelar oleh orang-orang Arab itu terputus.
Abetar itu artinya terputus. Kami di Linggau di Rukun itu masih lah. Zaman saya aja masih. Jadi kalau nggak anak lamang galuh ke padenya, alang ke pade katanya. Lama apa? Lamang galuh. Tapi kalau Tino, kau tidak lamang. Walaupun Tino galuh ada 6 Tino galuh tidak katanya pade. Lama anaknya Tino galuh, ya kan gitu. Padahal Allah ingin mengatakan orang yang terputus itu satu orang yang sombong mengatakan semua milik saya, mereka tidak bersyukur, tidak mau berbagi, kalau berbagi pun selalu diungkit-ungkit, kalau menerima itu selalu tidak bersyukur, tidak berterima kasih, tidak mau sholat, tidak mau silaturahmi, tidak mau doa, tidak mau sholawat, dan tidak mau berkurban. Jadi yang terputus itu adalah mereka-mereka yang tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah sekalian yang saya muliakan, mari kita dekatkan diri kepada Allah untuk memperbanyak ibadah kurban yang itu. Karena ada satu desa Bapak Ibu, saya lupa satu desa itu. Jadi tiap tahun itu desa tidak perlu kaya, tidak perlu orang kaya. Kalau secara ekonomi desa itu desa yang menengah ke bawah. Cuma paling tinggi se-Indonesia itu berkurban setiap tahun. Paling tinggi. Karena mereka ada arisan apa istilahnya? Bukan arisan sih, tabungan kurban yang setiap hari mereka kumpulkan 7.000. Kalau selama 365 hari itu lebih dari 2,5 juta. Rutin mereka lakukan dan itu jumlahnya itu sampai ratusan jumlah hewan kurban yang dipotong di desa itu. Jadi desa itu sudah tidak cukup lagi, sudah berlebih, mereka sudah kirim ke daerah-daerah lain. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, ini sebagai bentuk syukur kita, bahkan Allah mensejajarkan fasholli itu dengan wanhar. Jadi sholat dengan kurban itu Allah sejajarkan. Fasholli maka segeralah sholat, wanhar maka hendaklah berkurban. Jadi seolah-olah sejajar. Kalau siapa yang punya kemampuan tidak mau berkurban, abetar. Apa gitu? Kira-kira begitu. Yang punya kemampuan tidak mau berkurban, abetar. Apa abetar? Itu terputus min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pengantar Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan saya kira lebih bagus kita kembangkan dalam pertanyaan. Kalau tidak ada, jadi itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Silakan kalau ada yang tidak didiskusikan atau ditanyakan, boleh. Kurban jadi segala waktu yang kita kerjakan mendekatkan diri pada Allah berkorban. Boleh. Baik, secara bahasa korban kurban itu ya korba yuqribu kan. Jadi mendekat. Esensi dari kurban itu sebenarnya pengorbanan, cuma dalam konteks hari raya itu ada lawan mengalirkan darah. Maka Nabi Subhanahu itu menyebutkan sebagai syukur kita, walaupun mungkin belum cukup duit kita untuk berkurban satu ekor kambing, maka minimal kita syukur. Pokoknya hari itu dibagilah, jangan pelit hari itu, karena besok 10, 11, 12, 13, ya kan? 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu usahakan kita berbagi. Kita ini agak terbalik. Pas giliran Idul Fitri berbagi, pas giliran Idul Adha dibagi, gitu ya. Nah sebenarnya yang paling banyak kesempatan berbagi itu adalah Idul Adha. Waktunya sampai 4 hari, 10, 11, 12, 13. Sementara Idul Fitri cuma sehari pula pada saat hari Syawal. Esensinya gitu ya kan. Nah hakikatnya, nah semua ibadah itu sebenarnya sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah terbaik pada hari 4 itu, hari tasyrik itu adalah wanhar, hendaknya mengalirkan darah. Tidak ada yang alirkanlah darah
kemudian masak, bagikan pada yang lain, itu juga diniatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Supaya apa? Supaya kita tidak pelit, supaya kita tidak kisip, supaya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Esensinya itu sebenarnya karena dalam hadis Allah tidak menerima daging, Allah tidak menerima kulit, Allah tidak menerima tulang, yang Allah terima adalah ketakwaan, kan gitu ya. Jadi kita adalah takwa itu antara lain maknanya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh itu menguatkan aja kita sudah sampaikan tadi. Silakan Bu. Kalau ada yang ditanyakan. Kalau dalam pengajian rutin dia tidak dia ada lagi tanya gitu kan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, jadi terkait dengan hewan kurban ini, kemarin ada pertanyaan dari jamaah itu, Pak Wira, saya tidak menerima kurban itu dari masjid, hampir seluruh masjid. Ustaz, beberapa masjid itu menerima. Jadi pas dikumpulkan tuh kalau berapa lemari ini kulkas udah muat-muat. Setelah itu dia saya jual. Kira-kira boleh tak menjual hewan kurban? Boleh tak pun ini menjual daging kurban? Boleh? Boleh. Nah, yang tidak boleh panitia dengan yang kurban. Panitia itu ada kulitnya buah, ada palanya buah, ada kakinya buah, misalnya gitu. Yang tidak boleh itu. Kemudian yang berkurban, laki kalian kurban tapi dijual. Yang boleh kalau sudah hak itu. Saya ulangi, kalau sudah hak itu. Jadi misalnya sayur dari Al-Huda dapat, di situ dapat lamanya numpuk, berarti itu sudah milik hak saya, maka itu boleh dijual, boleh karena milik saya. Sama dengan zakat fitrah, apa kena mau tapi ya ada pemburu Bapak Ibu, mohon maaf, ada berkeliling yuk, masjid ini dapat, masjid itu dapat, semua penuh, terakhirnya dijual. Kalau niatnya memang lemburu, saya kira dijerah kosmik ya kan jangan. Tapi kalau memang kita jual karena memang boleh jadi tidak makan memang daripada tinggi di sana gitu, karena memang sudah menjadi hak kita, boleh karena memang yang tidak boleh itu ketika panitia diamankan dan itu belum menjadi milik yang bersangkutan. Termasuk juga zakat fitrah boleh tidak saya jual? Karena misalnya saya mau pakai miskin, boleh. Misalnya beras itu sampai 7 karung misalnya kan. Ini apa itu lain tidak ada, maka boleh kita jual. Tapi hak kita, jangan jual punya orang gitu ya kan. Kalau dia sudah menjadi milik kita. Nah, kalau sudah menjadi milik kita karena memang sudah menjadi hak. Termasuk yang sepertiga tadi, yang sepertiga jatah kurban. Misalnya saya kurban di Masjid Al-Huda, sepertiganya kan dikasih ke Wira tuh. Kalau tidak lagi, sudah makan lagi tidak, boleh saya kasih ke yang lain atau boleh dijual, belikan supaya itu tapi memang sudah milik saya, sudah menjadi hak kita masing-masing. Itu yang praktek kemarin kita juga menanyakan begitu. Jadi para ulama sepakat bahwa kalau sudah milik kita dan memang sudah dibagikan, maka itu boleh kita jual belikan. Termasuk kita kasih hadiah, kita kasih pakai miskin lagi apalagi gitu kan. Tentu yang paling afdol itu tetap dibagikan pada hari itu kepada yang lain. Boleh dikasih masak lebih pandai, di mentah lebih pandai, begini kan? Apalagi masak. Ya, kalau masih ada boleh didiskusikan, kalau tidak kita cukupkan. Ada yang Ibu? Ada? Boleh kan?
Oh, betul betul. Baik. Ya Bu, di mana-mana itu praktek itu terjadi. Bapak Ibu, panitia masjid diamanatkan oleh pengurus masjid atau oleh jamaah untuk motong kurban. Kemudian kita makan-makan secara bersama. Jadi ada dua pilihan. Pilihan pertama, kita pada saat rapat sampaikan kepada yang kurban, Bapak Ibu, dengan keikhlasan Bapak Ibu, kalau diizinkan kami ingin sebagian dari yang tadi berarti bertiga kan? Karena sepertiga, kalau sepertiga kan milik yang kurban. Nah yang tadi untuk hadiah terutama bukan pakai miskin, untuk hadiah itu kami izin untuk dikonsumsi bersama-sama. Boleh, itu satu. Atau cara kedua itu yang jatah hadiah itu termasuk panitia. Jatah hadiah itu panitia. Karena panitia itu tidak boleh diupah, tidak boleh. Panitia itu tidak boleh diupah, akad upah tidak boleh. Akad upah tidak boleh. Karena di situ tidak ada sistem upahan. Yang ada itu hadiah atau penghargaan. Jadi perlu kita luruskan niat kita. Jadi kalau aku panitia, dapat jasa panitia. Nah, begitu ya kan? Itu keliru. Yang benar itu mungkin penghargaan dari yang kurban karena kita lagi kerja, maka itu bentuknya hadiah atau penghargaan. Nah, karena penghargaan misalnya kan seperti itu jatah panitia. Harusnya panitia menerima satu orang 1 kilo. Kita minta masing-masing seon, misalnya gitu ya. Kemudian itulah jatah untuk kita makan. Dua pilihan itu boleh kita gunakan. Jadi boleh dari jatah kita sebagai hadiah atau memang kita pamitkan izin kepada yang berkurban. Boleh. Karena ada masjid tertentu tuh Pak, kalau kami izin terus kalau tidak lemah, kamu gitu ya kan? Tidak usah izin, itu ambillah data panitia yang dikurangi. Karena hampir di beberapa tempat begitu, ya kan? Bahkan lah pakai beras, pakai apa itu lengkap gitu ya, pakai lengkap, ya kan? Pakai lengkap. Kemudian Bapak Ibu yang kurban kalau sudah akan 2,5 juta itu tidak usah dikorek-korek lagi. Berapa? Sapi 15 masih ada. Gitu kan? Masih ada ujung. Tidak usah. Pokoknya akad kita itu 2,5 juta. Tidak beli terpal, tidak beli kapal, tidak beli apa itu situ. Itu sudah masuk di situ. Tidak usah kita sibuk dengan karena sudah niat berkorban itu ikhlaskan betul. Tidak usah lagi nak ditanya-tanya lagi berapa lagi pitis misalnya kan. Tidak usah lagi. Pokoknya sudah niatkan ikhlas, kita percaya dengan panitia. Pokoknya silakan. Kalaupun nak disisa ada lebih dari itu nak digunakan untuk makan dan seterusnya, ada rokok, ada upah, ada sapi misalnya kan, itu silakan panitia mengelola. Jadi kita yang berkorban niatkan ikhlas, semua itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cukup Bapak Ibu? Ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang kurang tepat penjelasan kita pagi ini, saya sekali lagi mohon maaf. Kalau ada benar apa yang saya sampaikan, insya Allah itu kebenaran dari Allah. Kalau keliru, ini pasti kesalahpahaman atau kurang ilmu itu, sehingga mohon maaf kepada Allah, mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Kenalan Wira Hadi Kusuma. Saya tinggal di Sukarami, asli dari Muarubin. Di Win 1, anak 3, kerja di Win, di Stain. Ya sudah itu di Sukarami itu kita ada kampus TSU. Nah itu dengan Pak Mahyudin ini kemarin kita gagas kampus sekolah tinggi ilmu ekonomi syariah Nahdlatul Ulama yang tahun ini tahun ke-7 sudah menerima mahasiswa lebih kurang 700 orang. Itu juga kita sebagai penggagas
Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Bina siratal mustaqim. Kita akhiri dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Bina siratal mustaqim. Allahumma barik lana wa